Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kembali kami menyapa Anda yang ingin sehat, tampil sehat, dan juga sedang ingin keluar dari masalah kesehatannya. Kalau bertepatan yang nonton acara kami Go Healthy ini adalah Anda yang punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan lain sebagainya, tetaplah di program ini sampai selesai. Kami akan berikan Anda solusinya. Dan jika Anda juga masih bergumul dengan kesehatan, tolong jangan dipendam sendiri ceritanya. Bagikan kepada kami, kirimkan lewat alamat ini. Dan kami akan undang Anda untuk menjadi narasumber saya di program Go Healthy. Pemirsa, Anda pernah nggak ngalamin nyeri dada, sesak napas seperti ingin muntah, tapi nggak bisa dikeluarin gitu? Waspadai ya. Jangan-jangan atau khawatirnya ada penyumbatan di pembuluh darah jantung Anda. Dan jika hal ini terus dibiarkan, tidak segera diperiksa, tidak segera diambil tindakan, bisa menyebabkan serangan jantung yang fatal akibatnya. Kenapa saya bisa bilang begini? Kisah ini adalah sepenggal dari cerita utuh yang akan kita dengar dari narasumber kami yang sudah bersedia hadir di sini. Ada di sebelah kiri saya. Tapi saya mau kenalin yang sebelah kanan dulu nih. Ada Bang Paidon sama Mas Nurman. Salam sehat, tetap semangat. Salam sehat juga Mas Joki dan semangat juga. Amin. Amin. Sehat, bugar, dan semangat pemirsa. Bapak juga semangat kan Pak Hari? Semangat. Bapak Hari Murti ya? Iya betul. Waduh. Nah pemirsa, kita ajak Pak Hari main sebentar ya. Namanya benar salah Pak. Pernyataannya bilang begini Pak Hari. Kurang tidur malam bisa digantikan di siang hari. Menurut Pak Hari pernyataan ini benar atau salah? Salah. Ya karena kalau tidur malam ya, kalau kurang ya emang udah nggak bisa digantikan gitu ya. Kalau waktunya tidur malam ya harus tidur gitu. Jadi kalau maunya tidur siang, maunya besoknya ya udah lain lagi, udah istirahat lagi gitu. Ya, jadi jawaban Bapak tepat. Kalau misalkan kita tidurnya malam itu kurang atau enggak tidur sama sekali karena begadang, enggak bisa kita ganti-gantikan ke tidurnya di siang hari, enggak bisa. Yang kita bisa gantikan itu cuma jamnya, tapi proses di tubuh kita itu tidak bisa kita gantikan. Karena pada dasarnya ada beberapa hormon di tubuh kita, seperti hormon melatonin itu keluarnya cuma pada malam hari. Kemudian ada hormon-hormon lainnya yang berfungsi untuk regenerasi sel dan penyembuhan luka, itu keluarnya di malam hari juga optimalnya, dan ini tidak bisa kita gantikan ketika kita tidur di siang hari. Pernyataan kurang tidur malam bisa digantikan dengan siang hari, ini adalah pernyataan yang salah. Pernyataan yang bilang kurang tidur malam bisa digantikan di siang hari adalah pernyataan yang salah. Oke, good. Satu lagi Pak. Konsumsi alkohol berpengaruh terhadap tekanan darah. Benar atau salah? Benar. Kandungan alkohol itu akan mempengaruhi darah kita gitu. Kualitas darah? Kualitas darah, ya itu menurut saya. Ya, jawabannya tepat bahwa pernyataan ini benar. Ya, minimal ada dua mekanisme yang menyebabkan alkohol berpengaruh pada tekanan darah. Yang pertama adalah dia mengganggu fungsi ginjal. Ketika fungsi ginjal terganggu, tekanan darah Anda naik. Pernah dengar perut alkohol nggak? Atau mungkin lebih terkenal beer belly, perut bir. Perutnya gendut kan, buncit. Nah, kenapa? Karena terjadi penimbunan lemak. Ketika orang bertambah berat badan secara gradual, bertahap, gara-gara konsumsi alkohol, berat badannya juga memicu peningkatan tekanan darah. Memang tidak langsung sekali lagi. Dua-duanya butuh proses. Jadi jawabannya benar. Tepat lagi Pak. Pernyataan yang bilang bahwa konsumsi alkohol berpengaruh terhadap tekanan darah adalah pernyataan yang benar. Kita kasih hadiah Bang. Yuk. Selamat Pak. Ini kenang-kenangan dari Go Healthy buat Bapak. Waduh. Biar Bapak makin semangat. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Sekarang kita kenalan yuk dengan Pak Hari Murti. Siapa dia? Lewat video ini. Hari Murti. Serangan jantung yang menimpanya pada tahun 2009 lalu telah mengajarkannya tentang pentingnya menjaga pola makan. Kala itu, ia merasakan dadanya sangat sakit. Bahkan, nafasnya juga ikut menjadi sesak. Disebutkan, ada sejumlah penyumbatan di pembuluh darah jantungnya, sehingga harus dipasang ring. Namun, karena Hari menolak, 2 minggu setelah kejadian tersebut, ia kembali mengalami serangan jantung. Alhasil, proses pemasangan 3 ring jantung pun dilakukan.
saat terkena serangan jantung. Tekanan darah Haris sangatlah tinggi. Ia mengaku kondisi hipertensi ini memang sudah ia idap sejak lama, tetapi tidak dikendalikan dengan baik. Sayangnya, pada sekitar tahun 2020, Hari kembali terkena serangan jantung. Hal ini karena ia tidak mengkonsumsi obatnya secara rutin. Total, kini sudah ada 4 ring jantung yang terpasang di tubuhnya. Hari pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Itulah profilnya Pak Hari yang ternyata saya baru tahu pekerjaan beliau adalah kolektor ring. Waduh, Pak Hari. Saya lupa. Iya, Bapak sampai mengoleksi 4 ring. 2 kali serangan jantung, Pak? Ya. Waduh. Jadi pertama pasang 3, Oh. kena lagi pasang 1 lagi. Saya pikir Itu cukup aja udah. kena serangan jantung 2 kali. Boleh ceritakan ke kami gejala awalnya gimana, Pak? Gejalanya saya dinas pagi, subuh, terus jam 10 saya mau pulang langsung kena sakit nih, dada. Sakit di dada Di kiri? dada. Itu kayak seperti ditusuk jarum gitu. Waduh, sakit sekali. Dada Langsung aja. ambil mobil langsung bawa ke rumah sakit. Mual, Bapak merasakan mual? Iya, makanya mual itu jadi saya pengen muntah, cuman nggak Tapi bisa muntah. Jadi Apa yang Bapak pikirkan saat itu, Pak? saya rasakan saya sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, dari situ baru dokter ngasih tahu Bapak kena jantung. Oh ya, jadi Bapak harus dioperasi. Waduh, saya kaget lagi, bilang, waduh lo kenapa? Saya bilang, saya belum siap untuk dioperasi. Waktu itu tensinya berapa, Pak? Iya, emang tensinya tinggi saya. Tinggi ya? Tinggi. Berapa? Ingat nggak, Pak? Ya, 190. Tapi Bapak sudah sadar lama nggak kalau Bapak tuh memang ada hipertensi? Sadar saya. Saya sadar bahwa saya hipertensi, cuman bisa saya tangani. Saya minum obat warung. Oke. Gitu, jadi langsung pusingnya hilang, udah aktivitas lagi. Jadi catatan penting, kalau yang namanya hipertensi itu ada yang tidak bergejala, tapi ada juga yang bergejala, misalkan sakit kepala. Hati-hati ya, kalau yang namanya sakit kepala karena hipertensi, obatnya bukan obat warung atau obat sakit kepala, tapi tensinya yang harus kita atasin. Permasalahannya bukan di tensinya, bukan di kepalanya. Maksudnya ya? Mas Nurman, gejalanya tuh hilang sementara. Betul. Tapi potensi untuk munculnya tetap ada karena hipertensinya belum teratasi. Proses itu tetap berjalan dan proses yang berjalan ini makin lama dia akan makin ke garis finish. Garis finishnya apa? Makin Serangan salah. jantung. Oke, Itu tadi. Ini benar kok, terjadi pada Pak Hari, bahkan per hari ini. Sebelum syuting ini dimulai, kami melakukan pengecekan standar kesehatan. Di antaranya tekanan darah. Saya minta komentarnya, para praktisi kesehatan. Bapak mengalami hipertensi dari tahun 2006, 2010 190, kemudian 2020 operasi jantung lagi, tensinya tinggi lagi. Iya. Sekarang tensinya diperiksa 146, artinya Pak pengobatan hipertensinya belum optimal. Saya kasih tahu, penyumbatan pembuluh darah pemirsa, kalau ada di satu tempat, berarti tempat lain ada. Betul. Ada di jantung, berarti di kepala sudah ada, Betul. di ginjal sudah ada, di liver sudah ada. Bisa-bisa Bapak kena serangan jantung, kena stroke. Asam uratnya juga menjelang tinggi. Udah tampak bahwa proses pembuangan asam urat di ginjal mulai tidak berfungsi. Dan ketika asam uratnya sudah menjelang tinggi, udah di batas nih, udah lewat-lewat dikit, berarti benar, jangan-jangan ginjalnya sudah bermasalah. Di sini masih ada banyak PR-nya, ada tensi yang tinggi, ada juga asam urat yang tinggi. Jadi ini semuanya harus diperbaiki. Perbaiki ini pakai apa? Obat sudah diminum rutin nggak, Pak? Iya. Kalau sudah diminum rutin berarti masih ada yang salah, mungkin obatnya kurang optimal. Jadi Bapak harus balik lagi ke dokternya, tanya lagi bagaimana cara minum obat yang baik, obatnya harus diapakan, apakah setelah makan atau sebelum makan ya. Kemudian olahraga. Olahraga rutin yang disarankan untuk orang yang sudah pasang ring itu adalah olahraga yang ringan sedang. Kurang lebih Bapak misalkan jalan 100 sampai 200 meter itu sudah cukup untuk Bapak latihan otot ya. Istirahat yang cukup, jangan lagi konsumsi rokok ataupun minuman keras. Dan yang pasti ada satu nih harus ditambahkan di dalamnya untuk melengkapi pola hidup sehatnya, tambahkan teknologi laser di dalamnya. Nah, teknologi laser inilah yang nanti akan menjaga pembuluh darah Bapak yang tadinya sudah banyak nih tumpuk-tumpukannya. Karena teknologi laser ini, yang tumpukan ini tadi, ini nanti akan diuraikan sehingga bisa aliran darah lebih lancar lagi, terutama di jantungnya ya Pak ya. Teknologi laser itu adalah teknologi yang sudah lazim dipakai dalam dunia kedokteran, bahkan memang jenisnya beda-beda ya. Misalnya untuk mata aja, itu teknologi lasernya bisa macam-macam tuh. Untuk kulit juga macam-macam. Nah sekarang yang kita bahas adalah teknologi laser yang untuk kesehatan darah dan pembuluh darah.
Jadi pemirsa simak baik-baik bahwa ini penting membantu menurunkan tekanan darah, membantu kerja obat, dan juga membantu menurunkan kolesterol, gula darah, dan asam urat karena dia membantu mengurangi namanya penggumpalan darah. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Pakai teknologi lasernya untuk mendukung pola pengobatan Anda supaya Anda bisa lebih sehat. Pemirsa, baru sedikit cerita dari Pak Hari, kita sudah dapat banyak pelajaran berharga. Ternyata sakitnya kena serangan jantung itu dari pengalaman beliau ya. Dada tuh seperti ditusuk oleh jarum dalam durasi yang cukup lama. Bahkan ada rasa ingin muntah, kata beliau ya. Dan menurut kasus ini penyebabnya adalah hipertensi. Oleh sebab itu pemirsa kami ingatkan segera ambil tindakan nyata. Take action pakai teknologi laser. Terkhusus bagi Anda yang sudah punya hipertensi. Bukan hanya yang punya hipertensi, tapi yang punya masalah diabetes dan kolesterol tinggi. Jika masalah ini teratasi, maka Anda pun terhindar dari bahaya komplikasinya. Alat dokter laser ataupun AQ Laser Ultimate praktis dan mudah digunakan. Bisa lakukan terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan 2 kali sehari di pergelangan tangan Anda. Durasinya 15 sampai dengan 60 menit. Cara kerjanya, sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun AQ Laser Ultimate akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah sehingga membantu kendalikan hipertensi dan juga mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Saatnya menjadikan AQ Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Kami menunggu telepon Anda di nomor call center yang tertera di layar. Inilah caranya Anda, pintu masuknya untuk mendapatkan 1 unit dokter laser ataupun AQ Laser Ultimate. Dan jika Anda sudah memilikinya, silakan berkonsultasi secara gratis dengan dokter kami. Produk dokter laser dan AQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AQ Laser Ultimate dari GoGo Mall. Kalau mendengar dari cerita sebagian yang disampaikan oleh Pak Hari, ini keadaan Pak Hari cukup genting sebenarnya pemirsa. Tapi beliau juga tetap harus memandang hidupnya dengan optimis. Yeah. Karena apa? Sudah menyaksikan dan mengalami sendiri. Hidup adalah kesempatan dari Yang Maha Kuasa. Kami percaya solusi yang nanti akan terus diberikan kepada Bapak, harus Bapak tindak lanjuti. Nah, sebelum ke sana pemirsa, tahukah Anda manfaat dan kandungan buah semangka untuk kesehatan? Buah semangka ini adalah buah yang membantu Anda awet muda, ya. Dia mengandung asam amino citrulline yang merupakan bahan baku arginin. Arginin itu nanti membantu membuka pembuluh darah, mengontrol tekanan darah, membantu Anda yang punya hipertensi. Yes. Yang pertama, yang kedua, dia punya serat larut, jadi membantu mengontrol kolesterol. Dia punya lycopene, fitokimia yang membantu kulit awet muda. Nah, kalau saya mengkonsumsi semangka, itu bukan cuma bagian dagingnya yang merah atau kuning saja, tapi bagian yang putih di bawahnya juga saya konsumsi dan bijinya. Saya suka blender, sebab bijinya mengandung DNA hidup dari tumbuhan yang bisa membantu untuk proses regenerasi dalam tubuh kita. Yuk konsumsi semangkanya dan biar sehat jadi milik Anda. Sekarang kita kembali ke cerita Bapak, sedikit ya Pak ya. Yang paling khawatir Pak, ketika Bapak mengalami serangan jantung sampai 2 kali. Bahkan pasang 4 ring sekarang di tubuh Bapak. Siapa selain diri Bapak sendiri? Ya keluarga. Ya, jadi ya pasti mereka khawatir kalau saya keserang lagi gitu. Jadi mereka yang sekarang sedikit perhatian sekali. Sekarang Bapak sudah tahu kenapa Bapak bisa kena hipertensi dan akhirnya kena serangan jantung. Coba ceritakan pola hidup Bapak dulu seperti apa? Ya dulu masih dari bujangan ya memang pola hidup saya semaunya saya. Suka minum juga, ya, suka ngerokok gitu kan. Terus sama saya kan suka begadang. Tapi dalam arti memang begadang saya itu ya saya kerja. Gitu. Ya. Saya pikir-pikir memang mungkin dari situ saya kena serangan itu karena pola hidup. Belum makannya ya Pak ya? Saya paling suka makan kambing. Dari kambing tuh nggak hanya dagingnya aja.
jeroannya pun saya paling suka tuh. Wah, Minumnya apa tuh, Pak? otaknya itu nomor 1 tuh. Minumnya apa? Kalau di situ sih minumnya air teh biasa, cuman kalau Teh apa, Bu? Manis. iya enggak teh tawar biasa, cuman kalau minum pas lagi nongkrong, nah itu minumnya ya begitulah. Macam-macam lah. Macam-macam. Baik Pak. Abang, Mas silakan. Ya, mungkin pemirsa butuh ilustrasi untuk bisa mengerti. Pertama ini adalah pembuluh darah yang masuk ke jantung ya. Nanti dari jantung ini keluar namanya aorta. Dari aorta ini nanti ada arteri koroner nih pemirsa yang memberi makan pada jantung. Ini kondisi arteri yang sehat, yang mulus. Nah, ketika Anda sudah terbiasa pola makan yang tidak sehat, gula yang tinggi, makanan yang kaya lemak, kemudian Anda merokok, kolesterol itu kalau ketemu asap rokok dia bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah nih. Ketika perjalanan hidup itu jalan terus ya, lama-lama terjadi seperti ini penyumbatannya. Anda lihat nih, yang kuning-kuningnya ini makin lama makin tebal nih. Satu saat dia nyumbat nih, makanya dari cabang yang utama tadi, kadang-kadang ada yang 70%, ada yang 90%, ada yang 100% seperti ini pemirsa. Lihat kalau penyumbatan pembuluh darah seperti itu, apalagi ada darah yang mengental akibat dari pola makan yang tidak sehat tadi. Nah, tandanya apa pemirsa? Tandanya bahwa mungkin sudah mulai ada penyumbatan pembuluh darah kalau tensi Anda sudah tinggi, kalau gula darah Anda sudah tinggi, kalau kolesterol Anda sudah tinggi. Nah, itu sebabnya tadi Mas Nurman udah cerita, pengobatan harus dikerjakan, pola hidup harus berubah, tidak boleh sama dengan yang lalu. Ya. Dan kita gunakan teknologi laser. Apa yang digunakan teknologi laser? Pertama dia membuka pembuluh darah. Nah, seperti ini ya. Ini kan pembuluh darahnya menyempit di tengah tuh Bang Coki ya. Nah, ketika menyempit itu dengan sementara dindingnya kaku, dengan bantuan teknologi laser dindingnya tuh bisa dibuat sedikit lebih elastis. Jadi yang di dalam itu bisa lebih lancar jalannya. Dengan menggunakan teknologi laser, gumpalan ini akan diurai. Jadi aliran darah lebih lancar. Sehingga Anda yang punya hipertensi, tekanan darahnya bisa turun. Sehingga Anda yang punya kolesterol tinggi, bisa turun. Yang gula darah tinggi bisa turun. Dan pengobatan Anda bisa berjalan lebih sempurna ketika dibantu oleh teknologi laser gitu. Oke. Yang namanya penyumbatan ini dia pasti ada prosesnya di dalamnya. Nah, proses penyumbatan ini biasanya didahului dengan pengentalan darah yang diakibatkan karena kolesterol tinggi atau gula darah yang tinggi. Nah, bagaimana cara teknologi laser ini untuk membantu hal tersebut? Jadi teknologi laser ini ketika disinarin bukan cuma tentang pembuluh darah yang akan diperbaikinya, tapi kualitas darahnya pun diperbaiki. Dengan cara yang namanya kolesterol, gula darah itu akan dimasukkan ke dalam sel tubuh kita sehingga tidak terjadi penumpukan kolesterol dan gula di dalam darah kita. Kolesterol sama gula ini nanti dipakai sama sel tubuh kita untuk diubah menjadi energi sehingga tubuh kita lebih berenergi nantinya. Nah, nanti dipakainya seperti ini ya. Pemirsa di rumah lihat ya. Jadi dia dipakai di pergelangan tangan kita. Ini juga buat Pak Hari ya. Untuk Pak Hari juga sama dipakai di pergelangan tangan kita. Kenapa sih dipakai di pergelangan tangan? Karena di pergelangan tangan kita ini selain ada pembuluh darah di sana, ada titik-titik akupuntur di dalamnya. Ya, ada titik PC6, PC7, HT6, HT7, semuanya fungsinya adalah untuk pembuluh darah dan jantung kita. Kalau yang namanya teknologi laser ini, dia bentuk membantu yang namanya kelancaran aliran darah kita. Nah, aliran darah kita tuh bukan cuma di tangan tapi ternyata aliran darah kita itu di kepala juga harus kita ikut lancarkan. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai intranasalnya. Nah, jadi teknologi laser ini ada ekstensinya yang nanti masuk ke hidung kita sehingga dia menyinari pembuluh darah di area rongga hidung kita. Sehingga aliran darah dari leher ke kepala itu jadi lebih lancar lagi. Fungsinya bukan cuma tentang aliran darah, tapi juga untuk membantu daya ingat kita, proses berpikir, dan mengendalikan rasa-rasa yang kurang nyaman akibat adanya rasa sakit kepala, terutama tadi Pak Hari bilang, dan juga orang-orang yang sinus ini juga cukup membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, untuk pemirsa di rumah nih ya, yang sudah ada nih, riwayat hipertensi, gula darah tinggi terutama, apalagi yang sudah sadar bahwa kita ini terpapar dengan yang namanya asap rokok dan polusi udara. Dari sekarang kita pakai teknologi laser untuk menjaga pola hidup sehat kita dan jadikan teknologi laser ini bagian dari hidup sehat kita. Bila Pak Hari ini sudah mulai memperhatikan tentang teknologi laser, tentu saja kami ingin menebalkan lagi. Ada orang yang sudah pakai, Pak, teknologi laser, masalahnya mirip sama Bapak. Terus apa kata dia setelah menggunakan teknologi laser? Saya sarankan Bapak untuk memperhatikan lebih detail pengakuan mereka. Ada nyeri di dada, terus sampai ke belakang gitu untuk beberapa hari. Akhirnya saya cek ternyata itu hipertensi.
gitu. Saya cek ke klinik, begitu dicek tekanan darah saya sampai 170-an, hampir 180. Jadi dokternya langsung, wow ini hipertensi yang udah cukup tinggi. Saya sekarang sudah alhamdulillah sehat, nyeri dadanya sudah hilang, sesak nafas sudah hilang, dan ringan, badan udah ringan. Dan terakhir kali dicek tensi saya udah turun jauh, walaupun masih cukup tinggi, besarnya 130-an gitu ya. Cuman menurut dokternya itu kalau memang udah biasa hipertensi di 130 itu sudah cukup bagus gitu sih. Nah itu Pak Hari yang mau kami sampaikan, cerita dari masyarakat yang sudah pakai teknologi laser, merasakan manfaatnya dan tidak tahan untuk menceritakannya kepada orang lain sebagai bagian dari pengalaman. Pak, hari ini kami sungguh menerima hikmah dan pembelajaran dan saya yakin banyak pemirsa yang mau menjadi orang bijak. Apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita ini Pak? Ini saya mendapatkan masukan ya, gitu. Jadi supaya hidup lebih sehat, gitu. Jadi dan dengan ini dengan ini saya melihat ada alat baru, ya, yang buat saya baru, dan saya melihat hasilnya dari orang lain dulu itu kok lebih baik gitu ya. Jadi saya akan mencoba. Saya akan mencoba untuk memakai alat ini. Semoga hidup saya jadi lebih baik. Syarat untuk hidup yang berkualitas adalah sehat. Dan hari ini Tuhan Yang Maha Kuasa sudah menyampaikan pada Anda melalui kami caranya. Lakukan pola hidup sehat dengan nasihat dokter Anda dan pergunakan teknologi laser. Ya, Anda beruntung mengetahui informasi tentang teknologi laser dan akan lebih beruntung lagi kalau Anda take action untuk mulai menggunakannya sekarang juga. Jadi kita yang masih muda, yang masih sehat, yang masih produktif, ayo kita mulai dari sekarang. Kita jaga pola hidup sehat kita, hindari rokok, minuman keras, dan jaga pola makan kita. Dan tambahkan teknologi laser di dalamnya. Karena dengan teknologi laser kita bisa mendapatkan yang namanya pola hidup sehat kita. Yang kami bincangkan dari tadi, teknologi laser yang dimaksud adalah dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. AccuLaser dilengkapi dengan teknologi Low Level Laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan ini tentu disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah teratasi sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Ada satu teknologi lagi tadi saya sebutkan, NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation yang manfaatnya adalah untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Ada juga kelengkapan dari intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Fungsinya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala Anda, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup kita semua. Ayo hubungi kami. Nomor call center standby. Saatnya melayani Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate. Dan jika Anda sudah mendapatkannya, monggo yang mau berkonsultasi dengan dokter kami gratis. Produk dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Pak Hari, salam sehat selalu. Bang Paidon, juga Mas Nurman. Terima kasih buat semua perbincangan kita ya. Saya berharap kita semua menarik hikmah, pembelajaran, dan kekuatan dari diskusi kita. Dan pemirsa, bagi-bagi dong kritik, saran, masukannya ke program kami lewat alamat email di bawah ini, supaya kami terus berinovasi, bertumbuh, berkembang untuk Anda. Saya Coki Sitohang, pamit sementara. Sampai jumpa.